وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan apa-apa saja yang membatalkan puasa, ikhwatal iman, poin yang membatalkan puasa baku berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, ya. Apa saja? Yang pertama, singkat saja, tapi ini masing-masing punya dalil pada setiap poinnya. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kenapa dikatakan dengan sengaja, ikhwatal iman? Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya thumma akala aw syariba." Barang siapa yang lupa, lalu dia lupa itu dia makan dan minum. Thumma akala wa syariba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia makan dan minum karena lupa? Falyutim shaumahu. Maka hendaklah dia lanjutkan puasanya, kata Nabi. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan memberi dia minum. Makanya para ulama mengatakan yang membatalkan puasa itu bila seseorang makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu man tara'ahul qaid. Orang yang muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja. Sedangkan orang yang zara'ahul qaid, yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaqa'a fa 'alaihi al-qada wa man tara'ahu al-qaid falaysa lahu al-qada." Orang yang mengorek tenggorokannya, memancing supaya kemudian dia sengaja muntah, maka dia wajib mengganti, kata Nabi. Adapun orang yang spontan kemudian termuntahkan oleh dia, maka dia tidak wajib mengganti. Yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf, tapi ini adalah bagian dari fikih yang dikatakan sebagai hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu sekali lagi mohon maaf, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka ini membatalkan puasa. Di samping apabila ini terjadi, Bapak dan Ibu, selain ibadah puasanya batal, maka orang yang melakukannya wajib membayar kafarat, membayar denda. Berdasarkan firman Allah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Halakt, ya Rasulullah, celaka aku." Ditanya oleh Nabi, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat engkau celaka? Dia mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Apa kata Nabi? "A'tikir raqabah." Kalau memang sudah terjadi begitu, maka engkau wajib memerdekakan hamba sahaya. Fa in lam astati'. Gimana kalau aku tidak bisa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Fasum syahraini mutatabi'ain." Sanksinya adalah kalau tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam astati', kalau tidak bisa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At'im sittina miskina. Wajib memberi makan 60 orang miskin. Di samping puasanya batal, maka dia wajib membayar yang disebut dan dinamakan dengan kafarat. Yang keempat, ikhwatal iman, ya, yang keempat yaitu, maaf sekali lagi, tapi ini juga dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih,
yaitu inzalul mani bi'amd, keluar mani dengan sengaja. Sedangkan orang yang tidak sengaja, manama, siapa yang tertidur lalu kemudian dia bermimpi dan basah, falyutim saumahu, kata Nabi, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya. Kenapa tidak sengaja? Tapi orang yang melakukan itu dengan sengaja, maka batal puasanya. Lalu yang berikutnya, ikhwatal iman, yang membatalkan puasa itu yaitu, maaf, bagi kaum wanita keluarnya haid dan nifas. Seorang wanita yang tadinya dia berpuasa, lalu kemudian di sore hari menjelang berbuka, dia sadar keluar datang bulannya, datang haidnya, maka batallah puasanya pada hari itu. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang disepakati oleh para ulama tentang bahwasanya ini yang membatalkan puasa. Walaupun ada hal yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aftaral hajim wal mahjum, batal puasa orang yang membekam dan orang yang berbekam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis Nabi yang lain di mana dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam saat beliau berpuasa. Yang satu Nabi mengatakan batal puasa orang yang membekam dan berbekam. Di hadis yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam saat beliau berpuasa. Artinya beliau tetap berpuasa. Dua hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diperbincangkan oleh para ulama, sehingga sebagian ulama mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Mereka melihat kepada hadis yang pertama. Sebagian lain mengatakan tidak. Kenapa? Buktinya Nabi berbekam ketika Nabi berpuasa. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ini kan ada hadis juga. Larangan itu yang dikatakan batal apabila mereka memakai metode di dalam bekam itu dengan menghisap. Di zaman dahulu mereka membekam itu dengan menggunakan seperti tanduk, lalu kemudian dihisap oleh tukang bekam tadi. Sehingga begitu hisapan tadi ditoreh dan keluar darah kotor, ketika dihisap sebelum disumbat, maka ini ada kemungkinan termasuk. Sehingga ini akan berpotensi membuat orang yang membekam itu batal puasanya. Begitu uraian dari sebagian para ulama. Walhasil ikhwatal iman, apakah berbekam membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Maka khurujan minal khilaf, agar kita selamat dari perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, kalau memang tidak dibutuhkan dan tidak urgent bagi seorang yang berpuasa, demi menjaga keutuhan dan kesempurnaan puasanya, sebaiknya dia tidak melaksanakan itu. Dengan pertimbangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah hal-hal yang disepakati termasuk yang dapat membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa selain daripada yang disebutkan ini. Walaupun ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun ikhwatan iman, dengan perkembangan fikih kontemporer seperti yang terjadi di zaman kita, ya, adanya infus,
Atau mungkin ada suntik vitamin. Yang ini akan menambah energi. Fungsinya sama dengan makan dan minum. Maka para ulama mengategorikan ini masuk kepada makan dan minum yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia fungsinya sama dengan makan dan minum, menambah energi. Termasuk juga ikhwatal iman, transfusi darah. Kita tidak meminum darah itu, tapi darah itu dimasukkan ke sini. Yang dengan itu orang yang ditransfusi darah, ya, yang dimasukkan darah kembali ke tubuhnya, dia segar. Maka ini masuk dalam kategori makan dan minum, dibahas oleh para ulama. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi begitulah para ulama itu meletakkan poin-poin tersebut secara ilmiah, bukan serampangan. Makanya ikhwatal iman, banyak orang-orang yang akhirnya muncul dan timbul pertanyaan-pertanyaan, ya, terkait dengan masalah poin yang membatalkan puasa ini. Ya, seperti apa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Bagaimana dengan seseorang ketika puasa dia berkumur-kumur? Apakah membatalkan puasanya? Ataukah selama puasa ketika berwudu kita tidak berkumur-kumur, tidak membersihkan hidung, tidak ada istinsyak dan istinthar? Di sini jangan serampangan, harus ilmiah. Harus kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat menceritakan wudu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi berpuasa, apa kata para sahabat? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yubaligh fil madmadati wal istinsyaqi illa an yakuna shaiman. Apa kata di dalam hadis kaum muslimin? Nabi itu kalau berwudu itu bersangatan dalam kumur-kumurnya, kemudian istinsyak dan istinthar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu Nabi sampai bersangatan, artinya ke dalam, betul-betul dihisap oleh Nabi lalu dibuang. Kumur-kumur itu betul-betul mendalam. Illa an yakuna shaiman, kecuali kalau Nabi sedang puasa. Nabi tidak dalam, tapi tetap Nabi berkumur-kumur, tetap Nabi membersihkan hidung. Nah, ikhwatal iman, tapi tidak sampai masuk ke dalam. Bukan berarti ketika selama puasa Nabi tidak kumur-kumur, Nabi tidak membersihkan hidungnya ketika berwudu. Bahkan ikhwatal iman, ketika ditanyakan kepada para ulama tentang bagaimana hukumnya memakai siwak bagi orang yang berpuasa, ini juga masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Albani juga menyebutkan ketika ditanya kepada mereka bagaimana orang yang bersiwak dengan menggunakan arak, mereka bersiwak. Yang dikatakan oleh Nabi, kalaulah tidak memberatkan pada umatku, niscaya akan aku suruh mereka bersiwak di setiap akan sholat, terlepas apakah dia sedang berpuasa atau tidak. Jadi bukan berarti sesuatu yang ketika seseorang masuk sesuatu ke mulutnya lalu itu adalah membatalkan puasa. Harus ilmiah. Apa dalilnya? Nah, ini dia ikhwatul iman yang harus kita pelajari lagi dengan seksama, kembali kepada dalil. Ini yang tadi kita katakan. Kembali kepada dalil. Kembali kepada tuntunan. Apa yang dikatakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya ikhwatal iman, mungkin ya kesempatan kita
keinginan kita untuk menggali lebih dalam, ini yang masih kurang. Marilah ini yang kita tingkatkan. Kalau perlu ikhwatal iman, buka kitabnya, pelajari poin demi poin. Banyak sekali perbendaharaan ilmiah di dalam agama kita ini yang masih buta kita untuk kita masih buta dan masih jauh kita dalam pengetahuan itu. Inilah dia ikhwatal iman, hal yang perlu kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Panjang sebenarnya pembahasan tentang hal ini dan hal-hal yang terkait dengan masalah apa yang diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ya, termasuk juga diantaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah terkait ghibah tadi. Terkait ghibah tadi. Ya. Kita yang hidup di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah. Ya. Seorang ibu berpuasa. Ya. Dia menjaga untuk berkumpul dengan kawan-kawannya. Dia jaga dirinya di rumah, tidak mau keluar. Kenapa? Nanti kalau sudah nongki-nongki, ya, sudah ketemu dengan sosialitanya, ibu-ibu itu tak terasa. Ghibah ini bagaikan gula-gula. Makanya seorang ibu ketika berpuasa, dia tidak mau. Tanya sama anaknya, kok tumben mak tidak keluar? Enggak puasa, ghibah. Alhamdulillah dia punya keinginan untuk menjaga kesempurnaan puasanya. Tapi begitu duduk di rumah, Bapak dan Ibu, tidak ada kerjaan lain, ya, masak juga nanti masih lama buka, akhirnya dia di rumah. Apa yang dilakukan ibu ini? Ambil remote TV, buka TV, nyalakan TV. Apa yang ditampilkan di TV tadi? Ghibah lagi. Ini kadang-kadang disitulah kedangkalan ilmu kita. Ini harus kita perbaiki. Kita ingin selamat dari dosa, ya? Tapi kita sendiri mengundang itu, mengangguk pula menontonnya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Waktu juga yang membatasi kita. Intinya, mari sama-sama, dan ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Mari sama-sama kita sadari kemuliaan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan ini. Allah telah bentangkan. Ya, tinggal bagaimana kembali ke masing-masing pribadi kita. Mau tidak kita untuk mengambil yang Allah sediakan ini? Ibaratnya kita berada di hidangan yang Allah sediakan. Mau tidak kita untuk mengambilnya? Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi SAW, semua umatku, kata Nabi, termasuk kita, yadkhulunal jannah, berpotensi masuk surga. Semua kita. Tapi apa kata Nabi SAW ketika Nabi mengatakan semua umatku berpotensi masuk surga? Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga, kata Nabi. Emang ada di antara kita yang tidak mau masuk surga? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Bodoh sekali dia tidak mau masuk surga. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, orang yang mengikutiku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Dan orang yang tidak mengikutiku berarti tidak mau masuk surga. Kembali ke diri kita. Maka inilah dia Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita tajdidun niyah, luruskan kembali niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Dan mari kita tambah perbendaharaan ilmiah kita, sehingga apapun yang kita amalkan itu berdasarkan dengan ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan,
al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum kita berkata dan beramal, hendaklah terlebih dahulu kita berilmu.